membangkang kepada Allah gitu. Maka mintalah supaya malaikat yang mengamini doa kita. Caranya gimana Ustaz? Ada beberapa golongan-golongan tertentu yang diamini doanya oleh Allah. Di antaranya orang yang selalu mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Misalnya. Yang kedua, orang yang tidak langsung beranjak setelah dia sholat gitu. Dia duduk sejenak, berzikir, bertafakur. Pada saat itu malaikat yang ada di sekitar situ mengamini doanya gitu. Coba bayangkan kalau malaikat mengamini doa kita gitu. Sementara kita sering meminta kepada orang-orang yang kita anggap lebih alim, lebih pintar, kenapa tidak kepada para malaikat? Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan salawat baginya dan mendoakan bagi orang itu kan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang orang-orang yang diaminkan doanya oleh para malaikat. Kita mau ya seperti itu kan? Iya tentu saja. Seperti itu. Jadi setelah kita berdoa, harusnya kita ketahui juga bahwa ada beberapa bentuk Allah memberikan ijabah dari doa kita gitu. Ada mungkin orang yang berdoa dan diberikan secara spontan apa yang dia pinta. Artinya begini, misalkan saja bahwa kita berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari ancaman si fulan gitu. Salah satu di antara doa orang yang sangat mustajab adalah orang yang terzalimi, dan Allah memberikan langsung jawaban dari apa yang dia minta. Sehingga boleh jadi ketika dia lewat dari orang yang mengancamnya itu, Allah tidak memperlihatkan, tidak kasat mata, tidak kelihatan dia, dan dia selamat gitu. Udah sunatullah, udah jalan Allah ya, begitu itu, seperti itu. Doa yang spontan dijawab. Atau mungkin begini, Mas Verly berdoa di multazam, di tempat yang mustajab, ya Allah, saya pengen sekali ketemu dengan keluarga saya di Mekah. Ini ternyata benar di belakang kita ada duduk gitu. Itu berarti langsung spontan gitu. Kadang-kadang, loh kok bisa seperti itu ya? Karena dijawab langsung pada saat itu oleh Allah. Ada doa yang tidak dijawab langsung tetapi ditakhirkan, tertunda. Tetapi karena kita meminta yang terbaik, Allah berikan pada saat yang paling tepat. Jadi selalu apa yang diberikan oleh Allah selalu indah pada waktunya, gitu ya. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, saya pengen, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, binatang peliharaan yang indah gitu. Ternyata Allah berikan kita ulat. Wih, ini malah menjijikkan gitu. Itu berarti jangan dulu, karena Allah, pandangannya Allah, kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan keindahan dari apa yang Allah berikan. Dipeliharalah ulat itu, ternyata ketika dia tumbuh menjadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Indah pada waktunya. Dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik di sisi Allah, atau sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan boleh jadi kamu senang kepada sesuatu, kamu minta seperti ini, Allah menunda pada saat yang tepat, dan kamu ternyata tidak baik bagimu pada saat itu, dan baik sesuai keinginan Allah, maka ditunda doanya. Ada juga doa yang dikabulkan bukan di dunia gitu. Sehingga di akhirat nanti ada orang yang mendapatkan, wah, kenapa saya begitu banyak rezeki gitu ya? Di akhirat ini. Para malaikat menyampaikan, ya kamu ingat tidak dulu di dunia kamu meminta semua, dan Allah baru begitu. Iya, karena Allah menganggap bahwa pemberian itu akan lebih terasa nikmatnya sekarang ketimbang ketika kamu di dunia dulu, bisa menjadi kemudaratan bagi kamu. Betul kan, seperti itu. Bukan gitu ya. Iya. Nah, yang keempat, ada doa yang tidak diijabah seperti apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan yang lain yang lebih bagus, atau menghapuskan dosa kecil yang pernah kita perbuat. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Gitu. Adalah orang yang sombong yang menganggap bahwa saya sudah cukup, nggak perlu minta doa apa-apa lah gitu. Begitu ya. Seperti itu. Oke, kalau yang berkaitan dengan ini, Ustadz kan ada istikharah, minta petunjuk segala macam. Apakah itu bagian dari juga ya bisa dikatakan doa yang mendapatkan jawaban begitu? Iya. Agama memang mengajarkan kepada kita ketika kita bingung, galau, sesungguhnya tempat bersandar yang paling bagus ada Allah. Gitu ya. Kan kita mengatakan sendiri dalam bacaan doa kita, dalam sholat kita, paling sedikit 17 kali kita menyebutkan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami bersandar dan memohon segala sesuatu.
Tapi kenapa ketika kamu galau kamu tidak menyampaikan kepada Allah gitu? Ada yang bilang hidup ini seperti sandiwara gitu. Kita melakonkan gitu. Nah, ketika kamu tidak mampu memerankan lakonmu gitu, tanya sutradara ya. Bilang sama sutradara, sudah kehidupan ini kan adalah Allah gitu. Betul. Kamu jangan protes sama FD. Misalkan gitu. Untuk FD-nya nggak galau kalau yang ini, ya mantap kalau yang ini ya. Minta sama sutradara gitu kepada Allah gitu. Jadi Allah akan memberikan jalan keluarnya gitu, solusinya. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kehidupan ini semua dikendalikan oleh Allah, dan kita bisa bermohon kepada. Padahal kita menyebutkan di dalam salat kita. Nah, istikharah itu adalah memohon petunjuk kepada Allah untuk memilih mana yang tepat bagi saya. Maka kita lakukanlah proses doa gitu. Dan harusnya kita sadar, jangan memaksa ketika kita berdoa gitu. Kan ada juga doa yang disertai dengan ancaman gitu. Masa sih pakai ngancam? Berani amat. Ya Allah, ini kalau sudah tidak seperti ini lagi, kalau tidak ini ya sudah.